Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Sari dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan membawakan materi tentang jaringan saraf. Berikut kita memasuki topik pembahasan dari materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian jaringan saraf, yang kedua ada struktur jaringan saraf, yang ketiga macam-macam jaringan saraf, dan yang terakhir fungsi jaringan saraf. Kita memasuki ke bagian pertama yaitu apa itu jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jenis jaringan untuk menerima rangsang. Tak hanya itu, jaringan saraf juga berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Saraf begitu perekat terhadap keadaan sekitarnya, sehingga jaringan saraf akan menyalurkan otot hewan untuk dapat bergerak. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas artinya kemampuan sel saraf untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan, dan konduktivitas artinya kemampuan sel saraf untuk membawa impuls-impuls saraf. Tiap neuron atau sel saraf terdiri atas badan sel, saraf, cabang dendrit, dan cabang akson. Cabang-cabang tersebut yang menghubungkan tiap-tiap sel saraf sehingga membentuk jaringan saraf. Yang ketiga, kita memasuki struktur sel saraf. Sel neuron terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Yang kedua, badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Yang ketiga, akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Bisa dilihat di PPT saya, terdapat bagian-bagian sel dari dendrit sampai akson dan yang lain-lainnya. Pakai bahasa Inggris saya nggak bisa baca. Pada akson, terdapat 1. Selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. 2. Selubung mielin terdiri atas sel-sel Schwann. 3. Terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan saraf lainnya. Pada terminal akson, terdapat sinapsis, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Yang kelima, di sinapsis ada cairan yang disebut neurotransmitter. Yang keenam, neurotransmitter sendiri berfungsi untuk menghantarkan sinyal terminal akson yang satu ke terminal akson yang lainnya. Di dalam neuron terdapat juga neuroglia. Neuroglia adalah sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf sehingga sel saraf dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jumlah neuroglia mencapai setengah dari jumlah neuron. Kita memasuki bab baru yaitu fungsi jaringan saraf. Fungsi jaringan saraf sendiri ada lumayan banyak. Yang pertama ada fungsi kognitif meliputi pikiran, ingatan, pembelajaran, dan perasaan. Yang kedua, fungsi motorik seperti gerakan dan koordinasi. 3. Fungsi terkait sistem indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, mencicipi, dan merasakan. Yang keempat, pernafasan termasuk ritme jantung dan frekuensi nafas. Yang kelima, respon terhadap situasi mendesak, stres, dan nyeri atau sakit. Menjalankan proses pencernaan, seperti menjalankan proses pencernaan, termasuk merasakan lapar, haus, dan kapan merasa kenyang. 7. Proses tubuh lainnya, seperti pubertas dan produksi hormon dalam sistem endokrin. Yang selanjutnya ada macam-macam sel saraf. Yang pertama ada sel saraf sensorik, yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada sel saraf motorik yang berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang terakhir, ada sel saraf penghubung berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya, ada neuroglia. Sebelumnya, neuroglia sudah saya jelaskan, tapi akan saya jelaskan ulang di sini. Di dalam neuron terdapat juga neuroglia. Neuroglia adalah sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf, sehingga sel saraf dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jumlah neuroglia mencapai setengah dari jumlah neuron. Selanjutnya ada fungsi neuroglia. Apa itu fungsi neuroglia?
Apa fungsinya? Yang pertama, ada menyediakan nutrisi bagi sel saraf. Yang kedua, membentuk selubung mielin pada sel saraf. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang keempat, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat. Dan yang terakhir, berperan dalam transmisi sinyal sistem saraf. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah melihat dan sampai jumpa.